Bahasa Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai Bahasa Persatuan Bangsa pada saat Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional berdasarkan usulan Muhammad Yamin. Dalam pidatonya pada Kongres tersebut, Yamin mengatakan, jika mengacu pada masa depan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Akan tetapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Penggantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikuti usulan dari Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, maka bahasanya pun disebut bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia sendiri telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Indonesia pertama kali muncul dalam harian Hindia Baru pada tanggal 10 Januari 1926. Pada tanggal 11 Februari 1926 di koran yang sama, tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Tabrani menutup tulisan tersebut dengan, bangsa dan pembaca kita sekalian, bangsa Indonesia belum ada, terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada, terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini, terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain-lain terikat oleh bahasa Indonesia. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Shahbana, Hamka, Rustam Effendi, Idrus, dan Hairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Pada tahun 1933, berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Shahbana. Pada tahun 1936, Sultan Takdir Ali Shahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. Meskipun Pujangga Baru membawa pembaruan bagi bahasa dan sastra Indonesia, tetapi bahasa yang dipakai masihlah bahasa Melayu tinggi yang murni. Perbedaan bahasa Melayu tinggi dan Melayu rendah baru mulai pudar setelah munculnya Hairil Anwar. Pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia pada saat itu. Kongres Bahasa Indonesia kemudian rutin digelar 5 tahunan untuk pembahasan perkembangan bahasa Indonesia. Meskipun menyandang nama Bahasa Persatuan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa ibu oleh sebagian kecil saja dari penduduk Indonesia, terutama orang-orang yang tinggal di sekitar Jakarta dan kota-kota besar lainnya yang sebagian besar berbahasa Indonesia seperti Medan dan Balikpapan. Sedangkan lebih dari 200 juta orang lainnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua dengan berbagai tingkat kemahiran. Sensus tahun 2010 menunjukkan hanya 19,94% orang berusia di atas 5 tahun yang menggunakan bahasa Indonesia di rumah. Di negara yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dan beragam kelompok suku, bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam mempersatukan keberagaman budaya di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama di media, badan pemerintahan, sekolah, universitas, tempat kerja, dan lain-lain.
Bahasa Indonesia baku digunakan untuk keperluan penulisan buku dan surat kabar, serta untuk siaran berita, televisi, atau radio. Bahasa Indonesia baku jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari, sebagian besar terbatas pada keperluan formal saja. Meskipun hal ini merupakan gejala yang umum terjadi pada kebanyakan bahasa di dunia, bahasa Indonesia lisan cukup berbeda jauh dari bahasa Indonesia baku, baik dalam hal tata bahasa maupun kosakata. Hal itu utamanya disebabkan karena orang Indonesia cenderung menggabungkan aspek bahasa daerahnya sendiri dengan bahasa Indonesia. Hal ini menghasilkan berbagai dialek bahasa Indonesia yang kedaerahan. Jenis inilah yang paling mungkin didengar oleh orang asing saat tiba di sebuah kota di Indonesia. Fenomena ini diperkuat dengan penggunaan bahasa gaul Indonesia khususnya di perkotaan. Tidak seperti varietas baku yang relatif seragam, bahasa Indonesia daerah menunjukkan tingkat variasi geografis yang tinggi. Meskipun bahasa Indonesia gaul ala Jakarta berfungsi sebagai norma de facto bahasa informal dan merupakan sumber pengaruh yang populer di seluruh Indonesia. Pemisahan bahasa Indonesia dan bahasa gaul Jakarta ini oleh Benedict Anderson disebut sebagai gejala kramanisasi. Bahasa Indonesia dituturkan di seluruh Indonesia, walaupun lebih banyak digunakan di kawasan perkotaan seperti Jabodetabek dengan dialek Betawi serta logat Betawi. Penggunaan bahasa di daerah biasanya lebih resmi dan seringkali terselip dialek dan logat di daerah bahasa Indonesia itu dituturkan. Untuk berkomunikasi dengan sesama orang sedaerah, kadang-kadang bahasa daerah lah yang digunakan sebagai pengganti untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting seperti yang tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Undang-Undang Dasar RI 1945 Bab 15, Bendera Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Pasal 36 menyatakan, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dari kedua hal tersebut, maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah, bahasa negara, bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ejaan-ejaan untuk bahasa Melayu atau Indonesia mengalami beberapa tahapan sebagai berikut. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Charles Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Van Ophuijsen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu Ejaan Republik. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947, menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan ini juga dikenal dengan nama Ejaan Suwandi. Ciri-ciri ejaan ini yaitu Ejaan Pembaharuan. Ejaan Pembaharuan dirancang oleh sebuah panitia yang diketuai oleh Prijono dan Elvianus Katopo pada tahun 1957 sebagai hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan. Namun sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Ejaan Melindu. Konsep ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Ejaan yang disempurnakan. Sebelum YYD, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang sekarang Pusat Bahasa, pada tahun 1967 mengeluarkan ejaan baru yaitu ejaan LBK yang menggantikan ejaan Melindu. Kemudian diresmikan ejaan yang disempurnakan.
Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 oleh Presiden Republik Indonesia. Peresmian itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dengan EYD, ejaan dua bahasa serumpun yakni bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia dibakukan. Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan Bahasa Indonesia atau dalam singkatan EBI dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan. Tidak terdapat banyak perbedaan antara EYD dan EBI. Kembali ke istilah ejaan yang disempurnakan. Mulai 26 November 2022, dengan dirilisnya ejaan yang disempurnakan edisi 5, terkukuhkanlah istilah-istilah kedaerahan yang mengandung diksi monoftong. Monoftong ini umumnya sering didapati dari berbagai istilah suku bangsa Aceh dan Sunda. Yang tentu kebutuhan subsuku dari suku bangsa tersebut juga masih banyak lagi dan masih dalam penelitian lebih lanjut, seperti klaster subsuku Baduy dari suku bangsa Sunda. Beberapa istilah yang dimaksud ialah dan istilah tersebut yang total diperkirakan sebanyak 1.200-an kosakata dengan mayoritas nama tempat dan istilah yang belum pernah dijumpai di bahasa Indonesia sendiri. Kata serapan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang terbuka bagi pengayaan kosakata dengan menyerap kata-kata dari bahasa-bahasa lain, baik dari dalam maupun luar Indonesia. Penyerapan kata ini melalui serangkaian peristiwa baik melalui sejarah maupun tahapan penelitian yang dilakukan oleh para pakar bahasa di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, termasuk juga melibatkan para pakar dalam bidang lain, seperti pakar agama, politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, kedokteran, dan lain-lain. Adapun jumlah kosakata yang diserap dari bahasa-bahasa daerah lain di Indonesia dalam KBBI edisi keempat ditunjukkan di dalam daftar berikut.